Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo para pendidik semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Ayuning Tias. Saya merupakan guru mata pelajaran pendidikan Pancasila yang bertugas di SMA Negeri 2 Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktik baik pembelajaran saya dengan judul Pemanfaatan Media Interaktif sebagai Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi yang Terintegrasi dengan Pembelajaran Sosial Emosional. Sebagai guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 2 Limboto, saya mengamati bahwa selama ini dalam materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, banyak murid yang kurang memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian murid hanya memahami Pancasila sebagai teori tanpa mengaitkannya dengan realitas sosial. Selain itu, terdapat perbedaan kemampuan akademik di antara murid, yang menyebabkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap materi. Beberapa murid cepat memahami materi, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasainya. Di sisi lain, murid juga kurang terlibat secara emosional dalam proses pembelajaran sehingga partisipasi mereka tidak optimal. Mata pelajaran pendidikan Pancasila merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun karakter bangsa, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moralitas, serta keadilan sosial kepada para murid. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila seringkali berkaitan dengan keberagaman kemampuan, minat, dan kebutuhan murid, serta rendahnya keterlibatan murid dalam proses belajar. Hal ini membutuhkan inovasi dalam proses pembelajaran agar dapat lebih relevan, menarik, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, sosial, emosional, dan teknologi, pembelajaran pendidikan Pancasila dapat menjadi lebih inklusif, adaptif, dan menarik bagi siswa. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan individual siswa, sekaligus mendorong pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui tes diagnostik dengan menggunakan Google Form. Hasil asesmen tersebut bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar murid dan akan menjadi acuan dalam membentuk kelompok pada proses pembelajaran. Tahapan selanjutnya, saya akan melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan, sehingga mendapatkan kondisi murid sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif menunjukkan 5 orang murid belum paham, 16 orang murid masuk kategori paham sebagian, dan 9 orang murid masuk kategori paham utuh. Selanjutnya, saya menyiapkan media pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan profil belajar murid dan sebagai dasar dalam pembagian kelompok murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa bersama merupakan salah satu aktivitas dalam pembelajaran yang dapat menstimulasi kompetensi kesadaran diri murid. Dengan berdoa, murid diarahkan bahwa setiap aktivitasnya itu melibatkan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Begitupun dengan menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan semangat serta memiliki nilai dan karakter nasionalisme yang tinggi. Kompetensi kesadaran diri murid ini merupakan salah satu kompetensi pembelajaran sosial emosional. Oke adik-adik, hari ini kita belajar materinya adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Nah, apa tujuan pembelajaran kalian mempelajari ini? Nah, ini yang pertama, menguraikan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang berikut adalah menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Pada saat pembelajaran,
Sebelum membagi murid dalam bentuk kelompok, saya menyajikan materi awal pembelajaran untuk merangsang rasa ingin tahu murid dari materi yang akan dipelajari murid hari ini. Video yang disajikan memuat materi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada murid. Oke, coba Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menceritakan aktivitas yang ia lakukan hari ini dari bangun tidur sampai dengan kalian berada di kelas saat ini? Dari bangun tidur kira-kira apa yang dilakukan? Setelah saya bangun tidur, saya mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, saya sholat subuh. Dan setelah sholat subuh ada setoran hafalan. Setelah setoran hafalan, ada bersih-bersih. Dan setelah bersih-bersih, ganti pakaian dan siap-siap untuk ke sekolah. Pembagian kelompok murid sesuai dengan kesiapan belajar dan profil belajar murid. Nah, saat pembagian kelompok, murid diarahkan untuk dapat menentukan peran masing-masing dalam kelompok sehingga keterampilan manajemen diri akan terlatih dengan sendirinya. Kemudian pada saat diskusi kelompok, keterampilan berelasi, kesadaran sosial sekaligus manajemen diri murid akan berperan penting dalam efektifnya jalannya diskusi. Nah, selanjutnya dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar dengan menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Masing-masing perwakilan kelompok melakukan scan barcode di media Canva yang ditampilkan melalui layar proyektor. Untuk kelompok belajar yang pertama, murid dapat mengakses materi informasi dalam bentuk komik pembelajaran. Untuk kelompok kedua, murid dapat mengakses informasi dalam bentuk podcast pembelajaran. Dan kelompok ketiga, murid dapat mengakses informasi dalam bentuk video pembelajaran. Dalam diferensiasi produk, peserta didik menyajikan hasil kelompoknya yang berbeda sesuai dengan keinginan belajar mereka. Di sini kami akan mempresentasikan hasil desain Canva kami yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, tahapan pada saat murid melakukan presentasi kelompok ini, murid akan membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam lingkup kelompoknya untuk menentukan siapa yang akan mewakili murid dalam presentasi. Evaluasi pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif berbasis game dengan memanfaatkan media GameKit. GameKit adalah game edukasi yang dapat digunakan sebagai media belajar sambil bermain dan dapat menumbuhkan perasaan senang karena belajar dengan game edukasi berbasis GameKit. Di akhir pembelajaran, saya mengajak anak-anak untuk merefleksikan perasaannya setelah proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Mentimeter. Nah, di bagian refleksi, pada saat murid menyampaikan perasaannya melalui Mentimeter, murid kembali diarahkan untuk melatih kompetensi kesadaran dirinya, yang merupakan salah satu karakteristik sosial emosional. Saya Alexandria Putri Fernando dari kelas 10-6. Menurut saya pembelajaran dari Ibu Sandra Ayu Ningtyas sangat menyenangkan dan seru karena pembelajaran dari Ibu Sandra Ayu Ningtyas menggunakan HP smartphone yang di dalamnya kita mempelajari tentang GameKit dan Mentimeter dan juga media Canva. Oke, itu dia. Sekian, terima kasih. Kalau saya melihat tentang pemanfaatan media interaktif sebagai implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ini, seperti yang digunakan oleh Ibu Sandra Ayu Ningtyas tadi, bahwa memang benar-benar membuat siswa itu aktif. Karena pada saat itu memang siswa lebih sebagian besar bisa mengeksplorasi apa yang mereka tahu. Dan dengan demikian pula bahwa di saat proses itu memang kelihatan antusias daripada anak-anak itu memang hampir seluruhnya aktif kalau saya bisa melihat. Dan saya bisa berharap kepada teman-teman guru lainnya kalau dapat bisa mengadopsi proses ini, karena memang kalau menurut saya itu memang is the best.